Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di pelajaran ketiga, yaitu pelajaran ketujuh, keteladanan Nabi. Yang pertama kita akan bahas tentang Nabi Ayub. Nanti yang kedua ada Nabi Adam ya. Pertama Nabi Ayub. Anak-anak pasti tahu kan, Nabi Ayub itu adalah Nabi yang terkenal dengan kesabarannya. Ya, Usinda akan cerita dulu ya. Di Nabi Ayub itu hidupnya sekitar kurang lebih tahun 1540 sampai 1420 sebelum Masehi. Salah satu seorang nabi yang ditugaskan untuk berdakwah kepada Bani Israel dan kaum Amoria di Syam. Dia diangkat menjadi nabi, diangkat nabinya tuh tahun 1500 sebelum Masehi. Dan Nabi Ayub itu terkenal apa? Ada yang tahu? Terkenal apa? Terkenal sebagai seorang nabi yang paling sabar menghadapi cobaan dari Allah. Sebelum Nabi Ayub mendapat ujian, salah seorang malaikat itu pernah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang manusia yang hidup di atas bumi yang lebih baik daripada Nabi Ayub. Dia adalah mukmin sejati dan ahli ibadah." Nah, ternyata obrolan itu didengar oleh iblis. Inilah mulai dari sini mulai dicobanya Nabi Ayub. Pertama, dia adalah seorang yang sejati, ahli ibadah, ataupun walaupun hartanya banyak tapi dia selalu menolong fakir miskin. Sehari-harinya beribadah dan bersyukur. Nah, lalu gimana ya, iblisnya itu menggoda Nabi Ayub. Katanya berkata, "Sungguhnya Ayub yang menyembah tasbih dan bertahmid menyebut namamu. Sebetulnya ia tidak ikhlas dan tidak setulus hati karena cinta dan taat padamu. Ia melakukan karena takut akan kehilangan semua kenikmatan." Itu lalu Allah berfirman, katanya, "Sungguhnya Ayub adalah seorang hambaku yang sangat taat kepadaku. Ia seorang mukmin sejati." Dan akhirnya gimana? Akhirnya ya udah, silakan iblis untuk menggoda Nabi Ayub, katanya. Ternyata iblis berusaha menggoda Nabi Ayub. Sungguh malang sekali ya nasibnya Nabi Ayub yang dulunya orang kaya sekarang jadi orang miskin. "Kasihan sekali kamu," katanya. Tapi Nabi Ayub itu abah, sabar. Katanya, "Segala puji bagi Allah telah memberikan kepadaku nikmat." Tadinya kaya dikasih jadi kemiskinan. Ya, iblis juga menyamar sebagai seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Ayub sambil berkata, "Ya itu tadi, sangat malang ya kamu." Gitulah ya. Ketika Allah menguji lagi ketabahan Nabi dengan kematian. Pertama tadi ya kita tulis satu-satu ya. Sabarnya itu pertama dari kaya menjadi miskin. Nih, sini catat poin-poinnya aja. Yang kedua, anak-anaknya apa sama Allah, bagaimana anak dan anak-anaknya. Anak-anaknya tuh ada yang tahu anak-anaknya? Anaknya soleh. Saat itu terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, dan berkata-katanya, "Wahai Ayub, apa yang ada pada hartamu, anak-anakmu semuanya telah diambil," katanya. Wah, kalau kita sebagai Nabi Ayub mungkin gak sanggup ya. Anaknya diambil, dikembalikan oleh Allah. Anak itu adalah milik Allah. Tapi jawaban Nabi Ayub itu sungguh luar biasa ya, Masya Allah. Anak-anak itu adalah milik Allah. Dialah yang menghidupkan dan dia juga yang mematikan. Segala pujinya itu adalah kehendak Allah. Nah, setelah anak-anaknya diuji lagi dengan apa? Ada yang tahu nggak diujinya dengan apa? Yaitu istrinya Nabi Ayub, Rahmah, namanya Rahmah. Rahmah itu istrinya Nabi Ayub. Dia terpedaya oleh iblis. Akhirnya si istri ini meninggalkan Nabi Ayub, istrinya. Nah, dari sini istrinya itu meninggalkan Nabi Ayub. Katanya, "Wahai istriku, kau menyesali anak-anak yang telah pergi, harta yang habis." Dan terakhir ini adalah yang dialami oleh Nabi Ayub, yaitu mengalami penyakit. Ini yang paling itu ya, orang yang paling takutin mengalami penyakit. Tahu mengalami penyakit?
Ada yang tahu nggak, pernah dengar nggak ceritanya? Penyakitnya Nabi Ayub ini adalah apa? Katanya penyakitnya ini ya, gatal. Tapi di sini Usida akan menceritakan dulu waktu kisah sama istrinya. Padahal sama istrinya itu sudah selama 7 tahun apa nih, menderita dan sengsara di bumi ini selama 7 tahun. Wahai Allah, aku malu untuk mohon agar Engkau membebaskan aku dari penderitaan dan kesusahan ini. Aku malu nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami selama 80 tahun sama sekali tidak sebanding dengan kesusahan yang selama ini dialaminya sudah sampai 7 tahun ini. Wahai istriku Rahma, aku sekarang tidak akan makan dan minum kecuali dari tanganku sendiri. Aku tidak akan lagi minta tolong kamu, wahai istriku. Tinggalkan diriku, katanya, minta ditinggalin ya. Masya Allah ya, ditinggal semuanya sampai habis, sampai gak punya apa-apa, sampai mau mandi aja, Masya Allah ya. Tapi di sini ternyata Nabi Ayub itu suatu saat menghentakkan kakinya ke tanah, kemudian memancarlah mata air yang dingin dan diminum serta untuk mandi. Dan ternyata dengan Allahu Akbar, penyakit kulit yang diderita Nabi Ayub ini sembuh seketika. Ya, dengan mukjizat ini katanya nazar kepada istrinya, kalau Allah memberikan kesembuhan akan mencambuk istrinya sejumlah 100 kali. Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, lalu pukulkan kepada istrimu, dan janganlah kamu melanggar sumpah, sesungguhnya telah kami dapati dia orang yang sabar. Akhirnya Nabi Ayub pulih kembali seperti semula, sehingga Nabi Ayub juga ini terkenal adalah nabi yang paling sabar. Anak-anak tahu apa hikmah yang diambil dari kisah Nabi Ayub ini? Yaitu kisahnya adalah kita harus bersabar, kita harus beriman. Pertama, hikmahnya harus bersabar. Yang kedua itu kita harus beriman kepada Allah, dengan iman yang benar ya. Yang ketiga, ingat dan sadarilah bahwa setiap kesusahan itu pasti ada kemudahan atau kegembiraan, dan setiap penyakit ada obatnya. Dan terakhir, istri yang soleh akan senantiasa bersama suaminya. Kalau sudah, boleh anak-anak bisa lihat-lihat di mana saja, bisa di internet, bisa di televisi, atau bisa di kaset-kaset tentang kisah Nabi Ayub. Boleh di majalah, boleh di buku apapun, boleh buku cerita, boleh. Nah, kalau sudah, nanti anak-anak silakan kerjakan soal latihan 3 di buku tulis ya, dengan soalnya. Dan yang keduanya, membuat ringkasan kisah Nabi Ayub, keteladanan Nabi Ayub ya. Ya, sampai di sini dulu, kita tutup dengan baca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.